Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Esrina Faranti dengan NIM 195221127 dan teman-teman saya, Tias Astuwidowati dengan NIM 195221138, Lia Saputri dengan NIM 195221140 dan Rizky Adha Nur Hidayah dengan NIM 195221150. Mengelola pengetahuan mempunyai garis besar. Yang pertama yaitu landscape manajemen pengetahuan, yang kedua sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, yang ketiga sistem kerja pengetahuan, dan yang keempat teknik kecerdasan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Landscape manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat. Pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain menjadi tidak berguna. Pengetahuan menjadi bermanfaat dan ditindaklanjuti ketika dibagikan ke seluruh perusahaan. Dimensi pengetahuan yang penting. Pengetahuan adalah aset perusahaan dalam bentuk yang berbeda dari aset lainnya. Pengetahuan merupakan atribut individual dan atribut kolektif dari perusahaan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, maka perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola-pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan dapat bekerja. Pengetahuan bersifat kognitif, bahkan psikologis, kejadian yang berlangsung di dalam kepala orang-orang. Tanpa pengetahuan, perusahaan akan kurang efisien dan kurang efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan terancam gagal. Pengetahuan tersirat merupakan pengetahuan yang berada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan, sedangkan pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang telah didokumentasikan. Rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. 1. Penguasaan pengetahuan. Organisasi dapat memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, bergantung pada tipe dari pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan yang pertama berupaya untuk membangun gudang dokumen perusahaan, laporan, presentasi, dan praktik pelaksanaan yang terbaik. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan. Setelah berbagai dokumen, pola, dan aturan pakar terkumpul, data tersebut harus disimpan sehingga dapat diambil kembali dan digunakan oleh para karyawan. Penyimpanan pengetahuan pada umumnya melibatkan penciptaan suatu database. Yang ketiga, penyebarluasan pengetahuan. Teknologi portal, surel, pesan instan, wiki, alat bantu sosial bisnis, dan mesin pencari telah ditambahkan pada pengaturan yang ada dari alat bantu kolaborasi untuk berbagi kalender, data dokumen, dan grafik. Yang keempat, penerapan pengetahuan. Untuk memberikan tingkat pengembalian atas investasi, maka pengetahuan organisasional harus menjadi suatu bagian yang sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan diletakkan dalam sistem untuk mendukung keputusan. Yang kelima, membangun modal organisasional dan modal manajemen, kolaborasi, komunitas praktik, dan lingkungan perkantoran. Komunitas praktik dapat memudahkan orang dalam menggunakan kembali pengetahuan yang telah digunakan sebelumnya dengan cara mengarahkan anggota komunitasnya kepada dokumen tertentu, menciptakan tempat penyimpanan dokumen, dan menyaring informasi untuk para anggota baru. Tipe sistem manajemen pengetahuan. Terdapat 3 sistem dari sistem manajemen pengetahuan yang sangat penting, yaitu yang pertama, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan, yaitu sistem yang dikembangkan khusus
untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya. Yang ketiga, teknik kecerdasan. Slide ini akan membahas tentang sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, di mana terdapat 3 sistem manajemen. Yang pertama yakni sistem manajemen konten perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi untuk menangkap pengetahuan, menyimpan, mendistribusikan, dan mengelola informasi semi-struktur dan terstruktur. Sistem manajemen konten perusahaan menyediakan database dan alat bantu untuk mengorganisasikan dan menyimpan dokumen terstruktur, dan alat bantu untuk mengatur dan menyimpan pengetahuan semi-struktur, seperti contohnya email dan rich media. Yang kedua, sistem jaringan pengetahuan. Sistem ini membahas tentang permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. Jadi, ketika ada pengetahuan yang sangat baik dan sangat bagus, tetapi pengetahuan tersebut tidak dalam bentuk dokumen, melainkan dalam bentuk memori atau pemikiran para ahli tertentu. Yang ketiga, kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Perusahaan memerlukan cara untuk menelusuri dan mengelola pembelajaran karyawan, menyatukan karyawan sepenuhnya ke dalam manajemen pengetahuan dan sistem lainnya. Sistem manajemen pembelajaran menyediakan alat bantu bagi manajemen, pengiriman, penelusuran, dan penilaian untuk berbagai macam tipe pembelajaran dan pelatihan bagi karyawan. Alat bantu kolaborasi kelompok seperti contohnya yaitu Wiki dan Boxmart Sosial. Pengetahuan yang pertama ada pekerja dan kerja pengetahuan yang meliputi peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Yang kedua ada kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Yang pertama yakni lebih mengandalkan sistem perkantoran, di mana seperti pengolahan kata voice, mail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Sistem ini memerlukan kekuatan komputerisasi yang mendasar, di mana untuk menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan seperti peneliti ilmiah, perancang produk, dan analisis keuangan. Kemudian perancangan dan pengoptimalan. Ini misalnya insinyur desain memerlukan grafik dengan daya yang memadai untuk menangani sistem 3 dimensi. Nah, sedangkan analisis keuangan lebih berkepentingan dalam akses ke sejumlah database eksternal yang banyak sekali dan database yang besar. Yang ketiga, terdapat contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama adalah sistem realitas virtual. Di sini permodelan 3 dimensi berupa simulasi lingkungan dunia nyata. Jadi kita seperti dibawa ke lingkungan dunia nyata, padahal kita hanya melihat suatu layar atau biasanya dapat diterapkan di beberapa alat seperti kacamata dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada realitas yang ditambahkan, di mana kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang melampaui sistem CAD. Nah, sistem realitas virtual biasanya digunakan pada pakaian, kacamata 3D, jas, dan lain-lain. Seperti contohnya adalah Tuxedo yang menampilkan beberapa data dari komputer. Kemudian kerja investasi, di mana manajemen berhubungan dengan penyediaan laporan keuangan digital yang disebarkan luas untuk menarik investasi. Jadi setiap perusahaan menyebarkan laporan keuangannya secara digital untuk menarik investor. Materi yang selanjutnya adalah teknik kecerdasan. Kecerdasan artifisial dan teknologi database menyediakan sejumlah teknik kecerdasan yang dapat digunakan organisasi untuk memperoleh pengetahuan dari individual dan kolektif serta untuk memperluas dasar pengetahuan mereka. Yang pertama, memperoleh pengetahuan sistem ahli. Sistem ahli merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia.
Sistem-sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak lainnya dalam organisasi. Serangkaian aturan dalam sistem ahli dapat ditambahkan ke dalam memori atau pembelajaran yang disimpan pada perusahaan. Sistem ahli kekurangan pengetahuan yang luas dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fundamental dari manusia ahli. Mereka umumnya melaksanakan tugas yang sangat terbatas dan dapat dikerjakan oleh para profesional dalam beberapa menit atau jam. Yang kedua, kecerdasan organisasional penalaran berbasis kasus. Dalam penalaran berbasis kasus, deskripsi dari pengalaman masa lalu seorang spesialis yang direpresentasikan sebagai contoh kasus disimpan dalam basis data untuk digunakan kembali di suatu waktu pada saat pengguna berhadapan dengan kasus baru dengan parameter serupa. Yang ketiga, ada sistem logika fusi. Logika fusi merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat merepresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Ini dapat menggambarkan suatu fenomena tertentu atau proses secara linguistik dan kemudian merepresentasikan gambaran tersebut di dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Kemudian yang kelima ada pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pengalaman secara eksplisit. Ada dua, satu jaringan neural, digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit, sangat sulit untuk dipahami di mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Jaringan neural menemukan pola-pola dan hubungan dalam sejumlah data yang sangat besar yang menjadikan terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk menganalisisnya. Kemudian ada algoritma genetika. Ini bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Kemudian yang keenam ada agen intelijen, merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Agen menggunakan basis pengetahuan yang dipelajari atau dibangun untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mengambil keputusan dalam kepentingan pengguna. Yang terakhir ada sistem AI hibrida, algoritma genetika, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi yang terbaik. Sistem-sistem seperti itu disebut dengan sistem AI hibrida. Aplikasi hibrida dalam bisnis terus bertumbuh. Cukup sekian materi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.